Ada yang tidak datang? Tidak. Semua? Hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran sebagai bentuk cinta kita kepada bangsa dan negara, mari kita sama-sama berdiri. Berdiri sekarang. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, salah. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana kita bagi kelompok minggu depan? Sekarang kelompok sudah terbagi. Masing-masing kelompok sudah siap pada posisi masing-masing? Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pokok bahasan kita ini, Bapak perlihatkan dulu. Yakninya pokok bahasan kita adalah wanita-wanita yang haram dinikahi atau mahram dalam Islam sama. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menguji pengetahuan para anda sekalian. Silakan keluarkan handphone. Di sana sudah Bapak sediakan 5 pertanyaan, yakninya tentang wanita-wanita yang haram dinikahi sebagai bentuk pengetahuan awal para anda sekalian. Sudah oke? Sudah oke semua? Ya. Sip, silakan. Dalam waktu 3 menit. Kita akan rekap nilainya di Google Classroom tentang pengetahuan awal dari kalian masalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Baik, pertama kelompok 1. Kita langsung saja berikan materi kepada kelompok 1. Tujuan materi yang akan kita pelajari kelompok 1 apa? Tujuan materi kita? Tujuannya adalah memahami bahwa wanita yang tidak boleh dinikahi itu adalah saudara atau hubungan nasab. Ya. Kelompok 2, silakan. Apa? Memahami karena wanita yang dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Ya, karena ada pasal tertentu. Oke. Kelompok 3, silakan. Memahami wanita yang tidak boleh dinikahi hanya bersifat sementara, tetapi setelah itu boleh dinikahi. Ya, ini jenis-jenis yang akan kita pelajari hari ini. Lalu sebelum kita berangkat kepada materi, boleh kita perhatikan slide-slide di depan. Pertama dalilnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 22. Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Ini pertama. Kemudian diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Itu ayat yang berikutnya. Ayat ke-23. Kemudian dalam ayat kedua ini dijelaskan ini kebiasaan orang masa lampau. Tidak boleh kita ikuti. Karena ini merupakan kebiasaan orang masa lampau yang tak perlu dicontoh. Baik, kita persilakan kelompok 1. Sebelum kita lanjutkan presentasinya, kelompok 1. Di antara wanita-wanita yang tidak diboleh dinikahi itu apa? Silakan. Mahram mu'abad, yaitu antara lain hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan. Ya. Nasab apa artinya? Nasab itu yang faktor kekeluargaan. Keturunan alias kekeluargaan. Kalau dalam biologi masih satu gen. Paham? Contoh saudara kandung. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung sama. Seibu sebapak sama, seibu sama, sebapak saja sama. Berarti nggak boleh dinikahi. Oke. Sekarang kelompok 2. Kita pindah kepada kelompok 2. Kelompok 2 karena sebab-sebab tertentu. Apa tadi sebabnya? Oh, yang pertama, istri orang lain, Ya. saudara ipar atau saudara dari istri, Ya. istri yang ditalak, Ya. dalam kondisi ihram, Ihram. Ya. Terus? menikahi wanita budak, Ya. menikahi wanita pezina, dan Ya. menikahi wanita beda agama. Wanita yang beda agama. Oke, bagus, terima kasih.
Berarti tak boleh itu. Pertama karena dia masih istri saudara kita. Kedua karena sudah ditalak 3. Ketiga karena dia masih dalam keadaan haji. Keempat sudah dicampuri. Kelima wanita ini wanita pezina, jadi tak boleh untuk dinikahi. Kemudian yang keenam adalah wanita yang merupakan beda agama dengan kita, karena negara manapun tidak mengakui. Paham? Negara ini tidak mengakui pernikahan antara agama beda laki-laki dan perempuan. Karena salah satu yang wajib dalam Undang-Undang tahun 79 itu adalah satu agama. Jadi negara tidak mengakui perbedaan nikah beda agama. Oke, kelompok 3, silakan. Untuk sebab sementara, Ya. istri orang lain artinya setelah cerai boleh dinikahi. Ya. Yang kedua, dua saudara apabila yang satunya meninggal, saudara yang lain boleh menikahinya, tetapi lebih baik tidak. Iya, karena ini masalahnya dia boleh menikahinya karena sebab tertentu, tak bolehnya. Tapi kalau sebabnya sudah hilang, boleh. Contoh, ketika seorang perempuan menikah dengan orang lain, maka laki-laki lain dilarang untuk mengambilnya. Lebih bagus mengambil orang lain karena laki-laki ini boleh menikah 4. Ya, fankihu. Ya, 4 orang boleh menikahi. Lalu yang kedua, ketika dia bertanya sama suaminya, seorang laki-laki boleh mengambil perempuan itu dengan catatan tidak ada hubungan seperti yang di kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang ketiga, boleh menikahi saudara yang sama tapi tidak mempersatukan. Artinya apa? Tidak hidup kedua-duanya. Jadi jangan coba-coba menikahi perempuan yang dua beradik masih hidup keduanya, jangan. Boleh menikahi kakaknya setelah adiknya meninggal atau sebaliknya, tapi dalam tatanan sosial lebih bagus tidak. Kenapa demikian? Karena masih banyak orang lain. Nah, ini inti materi kita pada hari ini. Bagaimana yang harus kita terapkan? Pertama, ya, bisa kita simpulkan di sini yang pertama yang tidak boleh kita nikahi adalah saudara kandung karena hubungan nasab. Nasab ini artinya hubungan saudara. Anak laki-laki ayah kita, anak perempuan ayah kita, kemudian anak dari adik ayah kita, anak dari adik ibu kita, semua tidak boleh dinikahi. Yang penting hubungannya terus ke atas sebagai bentuk hubungan suatu kekeluargaan atau satu gen dalam biologi. Bisa mengerti? Nah, ini. Yang kedua tadi ada sebab-sebab tertentu. Karena sebab itulah nggak boleh dinikahi. Nggak boleh dinikahi. Jadi ingat dalam agama Islam, laki-laki yang baik istrinya adalah laki-laki yang baik pula. Perempuan yang buruk berlakunya maka suaminya adalah perempuan laki-laki yang buruk pula berlakunya. Kita lanjutkan materi kita dengan saling berdiskusi pada materi yang sudah dibagikan tugasnya ke kelompok masing-masing tadi. Dipersilakan untuk berdiskusi. Hasil dari kerjasamanya, salah satu dari anggota kelompok kami silakan untuk mempresentasikan. Silakan. Hasil dari kesimpulan kami, akibat menikah sedarah itu adalah yang pertama cacat lahir, yang kedua adanya kesamaan genetik, yang ketiga tidak ada hubungan keluarga baru yang akan terjalin atau tercipta dari hubungan sedarah tadi. Ya, itu akibat dari nikah satu saudara atau nikah istilahnya masih satu garis keturunan. Pertama apa tadi? Cacat lahir. Cacat lahir akan rentan anaknya cacat, tidak sehat. Nah, ini akibat satu nasab. Yang kedua apa tadi? Adanya kesamaan. Adanya kesamaan genetik. Jadi genetiknya tidak berkembang. Yang ketiga apa tadi? Tidak ada hubungan keluarga baru yang akan terjalin. Tidak ada hubungan keluarga baru karena memang itu saja, ya kan? Nah, ini akibatnya. Jadi haramlah kita menikahi wanita-wanita ini. Jadi jangan menikahi.
Baik, kita pindah kepada kelompok 2. Kami persilakan kelompok 2. Menurut hasil diskusi kami, efek menikah beda agama ialah memutarnya keutuhan rumah tangga, tidak diakui agama dan negara, menimbulkan ketidaknyamanan, diakui atau tidak karena hidup bersama orang yang menurut kita salah, merasa tidak aman, dan merasa was-was, dan tidak rela diakui atau tidak, jangan-jangan besok anaknya ikut kembali pada agamanya. Iya, ini sebab pertama. Tidak ada pengakuan dari negara karena beda agama. Kedua, tidak ada pengakuan dari agama karena memang agama keduanya beda. Yang ketiga, kita pikirkan nanti anaknya lahir mau ikut siapa? Apakah ikut bapaknya atau ikut ibunya agamanya? Nah ini sehingga keluarganya tidak ada yang namanya ketentraman dan ketenangan. Ya kan? Ya. Karena akibat inilah yang membuat anak bingung nanti mau ikut siapa, ikut bapak atau ikut mak. Jadi lebih baik tidak menikahi orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Ini intinya. Baik, kita lanjut kepada kelompok 3. Kami persilakan apa hasil diskusinya. Silakan. Hasil dari diskusi kelompok kami, efeknya menikahi dua saudara meskipun yang satunya sudah meninggal yaitu tidak ada perkembangan, tidak ada variasi dalam keturunan, wawasan kurang, akan lebih cepat mengundang konflik dan perceraian. Ya, ini salah satunya. Jadi lebih baik tidak menikahi, walaupun sebab-sebab tertentu boleh menikahi orang itu. Tapi contohnya saudara yang tua meninggal atau sebaliknya diganti dengan adiknya atau kakaknya, lebih bagus tidak. Boleh sih boleh, tidak masalah. Tapi akibatnya itu tadi tak ada perkembangan keturunan. Kemudian lebih cenderung dicekcok. Kenapa demikian? Karena sifat asal sudah terbaca masing-masing, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak aman dan tidak tentram. Baik, sebagai bentuk urgensi materi hari ini, apa hubungannya kita pelajari hari ini? Tak lain tak bukan kalian mengenali mana wanita-wanita yang tak boleh dinikahi. Makanya jangan sembarangan. Besok kita mau nikah, tahu-tahu rupanya dia saudara kandung. Tak boleh ya. Lalu yang kedua, besok nikah, rupanya dia saudara persusuan, beda agama, jangan dinikahi karena satu agama masih banyak. Yang ketiga, sebab-sebab lain, memang setelah itu boleh dinikahi, tapi tidak boleh dinikahi dan lebih tidak wajar karena nanti akan menimbulkan efek-efek tertentu. Contoh, dua saudara walaupun satunya meninggal dinikahi juga, ini akan mengakibatkan hal-hal yang sudah disebutkan oleh kelompok 3 tadi. Paham semua? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, kembali kita akan menguji kemampuan penerima sekalian melalui handphone karena melalui Google Classroom kita, program yang kita percepat supaya terlihat bagaimana peningkatan hasil pembelajaran kita hari ini. Kepada penerima sekalian, dipersilakan kembali mengakses Google Classroom dalam waktu 5 menit. Sudah dikirim semua? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti hasilnya akan kita lihat bagaimana peningkatan hasil pembelajaran kalian selama belajar 2 kali pertemuan ini. Dan dilanjutkan besok pada pertemuan yang ketiga. Sebelum itu, kami persilakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil presentasi tadi. Mana kesimpulannya? Kita dengarkan sama-sama. Silakan. Hasil kesimpulannya dari materi ini adalah ternyata ketika ingin menikah tidak bisa sembarang memilih calon yang ingin dinikahi karena banyak sekali aturan untuk pernikahan yang harus dipahami, dan dengan pelajaran kami jadi paham dan mengerti. Iya, mantap sekali. Jadi harus hati-hati dalam memilih istri, hati-hati dalam memilih suami. Jangan sembarangan, jangan saudara kita, karena orang lain masih banyak. Jadi intinya apa? Jangan saudara sekandung. Apalagi saudara sekandung itu jelas oleh kita. Kecuali tidak jelas, di belakang hari ketahuan baru kita tukar karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau sengaja itu namanya sia-sia dan diharapkan dalam Islam. Silakan kelompok 2. Kita dengar kesimpulannya. Hasil kesimpulan dari beda agama adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama sangatlah mengerikan dan berbahaya bagi keluarga
Ya, jangan sampai nikah beda agama. Pikir dulu, karena efeknya nanti akan terjadi kepada keturunan berikutnya. Di antaranya, sebagaimana kita sampaikan awal tadi, anak kebingungan mau ikut siapa. Jadi lebih baik tidak menikahi. Kemudian jangan ditambah lagi, jangan menikahi wanita yang tidak jelas asalnya, seperti wanita berzina, wanita malam, wanita yang hidup di tempat kurdir, jangan. Karena wanita normal-normal yang baik masih banyak di luar sana. Jadi silahkan dicari yang normal-normal saja. Silakan kita lanjutkan pada kelompok 3. Apa kesimpulan Anda? Hasil kesimpulan dari kelompok pagi, kami jadi tahu apa sifat-sifat wanita yang barang dinikahi, seperti nasab atau sebab-sebab sementara seperti istri orang lain setelah cerai baru boleh dinikahi. Iya, ini kesimpulannya. Boleh menikahi istri orang lain setelah dia diceraikan, boleh menikahi seorang perempuan asal sebab-sebab tertentu itu sudah hilang. Jadi kita persilakan untuk menikahi. Baik, sebagai penutup kita hari ini, kelompok 1, bagaimana kesan Anda dengan pembelajaran hari ini? Kami persilakan. Menurut kami pelajaran hari ini sama seperti pelajaran kemarin, yaitu bisa memberi pengaruh terhadap kehidupan kami yang sekarang dan yang akan datang, agar lebih hati-hati dalam memilih pasangan untuk dinikahi atau calon. Baik, mantap sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Itu salah satunya yang kita ketahui, tidak sembarangan mencari pasangan. Jadi mengetahui hal-hal yang diharapkan menikahi seorang perempuan. Jadi intinya hati-hatilah dalam memilih jodoh. Siap? Siap. Hati-hati dalam memilih jodoh. Terakhir, kelompok 2. Apa tanggapannya? Menurut kami, pembelajaran hari ini sangat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari karena bisa menambah wawasan untuk kedepannya. Iya. Bagus, terima kasih kelompok 2. Kepada kelompok 3 kita persilakan. Kami jadi tahu sebab-sebab sementara dalam nasab pernikahan itu apa-apa saja dan sangat berguna lah dalam untuk masa depan kami yang selanjutnya. Ya, hati-hati dalam memilih istri, pasangan. hati-hati dalam memilih jodoh. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tugas sudah Bapak masukkan di Google Classroom. Silahkan nanti dibuka Google Classroom-nya untuk dikumpulkan minggu depan. Salah satu clue-nya adalah bagaimana jenis bentuk wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, contohkan di tempat tinggal kalian bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan. Contoh, ada orang yang menikahi saudaranya. Kemudian yang kedua, ada orang menikahi wanita yang tidak beres atau wanita yang tidak baik. Ketiga, ada orang menikahi wanita yang beda agama. Kemudian yang keempat, ada seorang laki-laki mempersatukan 2 saudara kandung ataupun sudah meninggal dipakai saudara kandung satu lagi. Bagaimana efeknya? Diperhatikan di sekitar tempat tinggal kita. Baiklah, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, kesimpulan-kesimpulan sudah kita bacakan. Sebagai akhir pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah para sekalian, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terakhir, mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.